Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Nurul Isma dengan NPM 211000017. Dalam hal ini saya akan memaparkan materi mengenai hukum acara internasional Criminal Court Statuta Roma tahun 1998. Baik, di sini ada pengertian dari Statuta Roma. Statuta Roma 1998 merupakan dasar pembentukan Pengadilan Pidana Internasional atau International Criminal Court atau ICC yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2002. ICC merupakan pengadilan bersifat permanen yang menuntut dan mengadili kejahatan internasional, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, genosida, dan kejahatan agresi. Prinsip dasar ICC yaitu ICC merupakan pelengkap dari pengadilan nasional dalam menuntut dan mengadili kejahatan internasional atau complementary principle. ICC mengadili orang yang melakukan kejahatan internasional bertanggung jawab secara individu atau individual criminal responsibility, dan ICC tidak melindungi pejabat negara yang memiliki privilege atau hak imunitas dari jurisdiksi ICC atau non-immunity principle. Berikut adalah penjelasan mengenai hukum acara internasional criminal court. Yang pertama, actors in the proceeding and their roles. Menurut Statuta Roma 1988, actors in the proceeding and their roles merujuk pada peran yang dimainkan oleh orang-orang yang terlibat dalam proses hukum di Mahkamah Pidana Internasional. Statuta ini menetapkan bahwa terdakwa, pengacara, saksi, dan korban memiliki hak yang sama untuk dihormati dan dilindungi selama proses hukum. Selanjutnya, ada jurisdiction and admissibility procedure. Menurut Statuta Roma, jurisdiction and admissibility procedure merupakan terujuk pada prosedur yang digunakan oleh Mahkamah Pidana Internasional untuk menentukan apakah suatu kasus dapat diterima dan diadili di pengadilan tersebut. Proses ini melibatkan penentuan yurisdiksi pengadilan atas kasus tersebut, serta penilaian apakah kasus tersebut memenuhi syarat untuk diadili di pengadilan. ICC ini memiliki kewenangan atas kejahatan internasional, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, genosida, dan kejahatan agresi. Adapun prosedur untuk menentukan kewenangan dan penerimaan status kasus diatur dalam pasal 17 sampai 19 Statuta Roma. Yang ketiga ada the criminal investigation. Menurut statuta ini, the criminal investigation itu merujuk pada proses penyelidikan yang dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk menentukan apakah suatu kasus memenuhi syarat untuk diadili di pengadilan tersebut. Proses ini melibatkan pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan analisis informasi untuk menentukan apakah terdapat cukup bukti untuk mengajukan dakwaan. Maka penyelidikan kejahatan internasional dilakukan oleh jaksa ICC. Jaksa ICC ini dapat memulai penyelidikan atas permintaan negara anggota atau atas inisiatif sendiri. Selanjutnya ada prosecution and indictment. Menurut Statuta Roma ini, prosecution and indictment itu merujuk pada proses pengadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional terhadap orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan internasional. Proses ini melibatkan penyelidikan, pengumpulan bukti, dan penuntutan terhadap orang-orang yang diduga melakukan kejahatan internasional. Setelah penyelidikan selesai, maka jaksa ICC dapat mengajukan dakwaan kepada hakim. Lalu hakim kemudian akan memutuskan apakah dakwaan tersebut dapat diterima ataupun tidak dapat diterima. Untuk berikutnya ada pre-trial proceeding. Menurut Statuta Roma, pre-trial proceeding ini merujuk pada serangkaian prosedur yang dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional sebelum memulai persidangan. Maka proses ini meliputi penilaian awal terhadap kasus, pengumpulan bukti, dan penentuan apakah kasus tersebut memenuhi syarat untuk diadili di pengadilan. Selama proses ini, Mahkamah Pidana Internasional juga dapat mengeluarkan surat perintah atas penangkapan atau panggilan untuk hadir di persidangan. Lalu yang keenam ada evidentiary rules. Menurut Statuta Roma itu merujuk pada aturan yang digunakan oleh Mahkamah Pidana Internasional untuk menentukan apakah bukti dapat diterima di dalam persidangan atau tidak.
Aturan ini menetapkan standar untuk keabsahan bukti dan memastikan bahwa bukti yang diterima di pengadilan tersebut dapat dipercaya dan relevan dengan kasus yang sedang dibahas. Aturan bukti dalam persidangan ICC ini diatur dalam pasal 69 sampai 82 pada Statuta Roma. Lalu yang ketujuh ada admission of guilty pleas bargaining. Menurut Statuta Roma ini, admission of guilty plea bargaining ini merujuk pada kesepakatan yang dibuat antara jaksa penuntut dan terdakwa dalam kasus pidana internasional. Kesepakatan ini memungkinkan terdakwa untuk mengakui kesalahan dan menerima tanggung jawab atas tindakan mereka. Dan dalam beberapa kasus dapat menghasilkan pengurangan hukuman atau tuntutan yang lebih ringan. Statuta Roma ini juga menetapkan prosedur untuk admission of guilt yang memungkinkan terdakwa untuk mengakui kesalahan mereka dan menerima tanggung jawab atas tindakan mereka. Dan proses ini pun melibatkan persetujuan dari jaksa penuntut dan persetujuan dari pengadilan. Bagi ICC tidak mengakui pengakuan bersalah, namun terdapat kemungkinan bagi terdakwa untuk mengajukan permohonan pengakuan bersalah. Selanjutnya ada trial and judgment. Trial and judgment ini merujuk pada proses pengadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional terhadap orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan internasional. Proses ini melibatkan persidangan di hadapan hakim, di mana bukti dan argumen disajikan oleh jaksa penuntut dan pengacara terdakwa. Lalu setelah itu persidangan selesai, hakim akan membuat keputusan berdasarkan bukti dan argumen yang disajikan, dan menentukan apakah terdakwa ini bersalah ataupun tidak bersalah. Persidangan ICC dilakukan secara terbuka, kecuali jika ada alasan khusus untuk menjaga kerahasiaan. Setelah persidangan selesai, hakim akan memutuskan apakah si terdakwa ini bersalah atau tidak. Lalu yang kesembilan ada appeals proceeding. Menurut Statuta Roma ini, appeals proceeding ini merujuk pada proses banding yang dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional terhadap keputusan pengadilan yang telah dijatuhkan. Proses ini memungkinkan pihak yang kalah dalam persidangan untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut. Prosedur banding ini diatur dalam bagian 9 dari Statuta Roma yang mencangkup pasal 81 sampai 85. Pasal 81 menetapkan bahwa banding dapat diajukan atas keputusan pengadilan mengenai kesalahan ataupun hukuman. Pasal 82 menetapkan bahwa banding harus diajukan dalam waktu 30 hari setelah keputusan pengadilan. Dan pasal 83 menetapkan bahwa prosedur banding termasuk persyaratan untuk mengajukan banding, persyaratan untuk memeriksa kembali keputusan pengadilan, dan persyaratan untuk memeriksa kembali hukuman. Lalu pasal 85 menetapkan prosedur untuk merevisi keputusan pengadilan ataupun hukuman. Dan terakhir pasal 85 menetapkan bahwa hak korban untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari tindakan kejahatan internasional. Lalu ada sentencing penalties and reparation to victim. Menurut Statuta Roma ini merujuk pada proses pengadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional terhadap orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan internasional. Setelah persidangan selesai, hakim akan membuat keputusan berdasarkan bukti dan argumen yang disajikan dan menentukan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Lalu Statuta Roma ini juga menetapkan bahwa pidana internasional dapat memerintahkan pembayaran kompensasi atau restitusi kepada korban kejahatan internasional. Pada pasal 75 Statuta Roma menetapkan bahwa Mahkamah Pidana Internasional dapat memerintahkan terdakwa untuk membayar ganti rugi kepada korban, termasuk restitusi, rehabilitasi, dan pun kompensasi. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, si hakim akan menentukan hukuman yang sesuai. Selain itu, ICC juga dapat memberikan reparasi kepada korban. Sekian, terima kasih atas pemaparan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.